Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil haqqil ma'bud walhamdulillahi rabbil mawjud. Salatan wassalaman li sayyidinal mahmud wa alihi wa ashabihi ila yaumil mashhud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqul ma'bud wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul mau'un. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad dawil karami wal jud. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang kami hormati pengurus DKM Masjid Fathul Ummah, Ibu dan Bapak, keluarga besar pensiunan Telkom. Kebetulan saya besanan dengan keluarga Telkom itu, anak saya 2. Anak nomor 3 besanan dengan Pak Yahya Arwiyah, dengan putranya Pak Yahya. Yang nomor 4 keluarga Telkom Jambi kalau tidak salah. Alhamdulillah, rasa puji syukur sudah selayaknya dan seyogianya kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat Allah beserta salam sejahtera semoga senantiasa terlimpah dan tercurah untuk junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Demikian juga semoga terlimpah baik untuk keluarga, kerabat, sahabat umumnya, untuk para pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak semoga senantiasa mendapatkan siraman rahmat, hidayah dan taufiknya dari Allah. Saya menerima tema 50 tahun hidup berkah. Untuk bisa membahas secara utuh nampaknya memerlukan 9 kali pertemuan. Saya menyusun buku mencapai atau menggapai hidup berkah. Ada 9 subtopik yang saya coba bahas dalam buku tersebut. Bagaimana rumah yang berkah, anak yang berkah, pekerjaan yang berkah, ya, kemudian juga umur yang berkah. Ada 9 subtema. Setiap tema ada 9 lagi uraiannya. Jadi umur yang berkah ada 9 poin. Nah, untuk bisa membahas 9 poin tadi saya katakan mungkin perlu 9 kali pertemuan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan 1 poin saja bagaimana agar supaya umur berkah, ya, yang paling sederhana, yang paling simpel, ya, namun nampaknya sudah mulai mengalami semacam proses pemunduran makna. Ada semacam sedikit degradasi. Sebagaimana kita maklumi, Ibu dan Bapak, secara garis besarnya ibadah terbagi 2. Ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah hablum minallah, kaifiatnya atau tata aturannya disusun, diurai secara rigid, secara detil. Nah, kalau kita coba renungkan lebih jauh, nampaknya ibadah ini kalau kita 1 hari 1 malam
diberi oleh Allah rizki waktu 24 jam, untuk ibadah mahdhah ini tidak lebih daripada 1/24, ya, atau hanya 4%. Ya. Nah, untuk bisa mengimbangi ibadah mahdhah yang sangat terbatas, ada satu alternatif solusi yang Rasulullah tawarkan kepada kita, bagaimana agar supaya sisanya bisa diisi dengan ibadah ghair mahdhah, ya. Ibadah yang bersifat hablum minan nas. Jadi kalau zakat itu ibadah mahdhah, tapi kalau infak itu ibadah ghair mahdhah. Nikah ibadah ghair mahdhah. Satu-satunya syariat Islam yang bersifat ibadah ghair mahdhah yang namanya nikah, hanya satu-satunya nikah yang tradisi ini masih akan berlangsung kelak di alam akhirat. Jadi tatkala kaum muslimin sudah masuk surga, sholat, zakat, puasa, haji sudah selesai di dunia. Namun tradisi pernikahan masih berlangsung di akhirat. Jadi hanya satu-satunya nikah, ya, diawali dengan pernikahan Rasulullah yang Allah nikahkan dengan Siti Maryam dan Siti Asyah. Siti Maryam ibunya Nabi Isa, Siti Asyah istrinya Fir'aun. Kedua-duanya masih dalam keadaan perawan, dan di sana sudah tidak ada yang namanya kecemburuan. Siti Asyah akan digandeng oleh Siti Aisyah, Siti Maryam digandeng oleh Siti Khadijah, yang akan memimpin pagar bagusnya Nabiullah Yusuf alaihissalam, dan yang akan memimpin pagar ayubnya Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Cerita ini tertuang dalam sebuah kitab yang namanya Ahsanul Qasas, yang ditulis oleh salah seorang guru besar Al-Azhar University. Beliau termasuk dosen sejarah Islam, namanya Profesor Dr. Ali Fikri. Namun sayang, nampaknya isi dari kitab ini jarang sekali dibahas di tanah air Indonesia. Nah, karena ibadah mahdhah sangat minim, Ibu dan Bapak, ada satu alternatif yang Rasulullah sampaikan, bagaimana agar supaya kehidupan keseharian kita, contoh misalnya tidur, makan, berangkat kerja dan sebagainya, bisa masuk dalam ruang lingkup ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah. Resepnya sangat sederhana sekali, namun karena terlalu minimnya informasi tentang kalimat ini, sehingga seakan-akan terjadi proses pendangkalan makna. Ada satu degradasi, ada satu penurunan makna. Yang saya maksudkan adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu alternatif kalau kita ingin umur kita berkah, ya. Rasulullah menyampaikan jangan jauhlah dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengawali dengan sampai sejauh mana posisi Bismillah baik di hadapan Allah maupun di hadapan para nabi. Nabi Adam alaihissalam pada saat berada di surga, dari kitab yang saya baca, di keningnya ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
antara dua alisnya terdapat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ibu-ibu sekarang tidak perlu bismillah karena alisnya sudah mulai direnda. Jadi padahal alis itu ada ilmunya, ya. Ada ilmu alis. Kalau alisnya begini katanya kecenderungan masuk dalam tipologi manusia yang demikian. Kenapa Korea dengan Jepang alisnya itu tebal dan ini? Itu kepercayaan orang Jepang, ada satu ilmunya yang namanya ini. Ibu-ibu, maaf ibu-ibu, kalau misalnya kita akan berangkat ke satu acara, tolong agak tertib. 3 bulan yang lalu saya menghadiri undangan pernikahan di Hotel Panghegar, Jalan Merdeka. Ada jamaah saya, ibu-ibu, diketawakan semua. Saya panggil, bu, kadia sekedap, geuning aya pangarsa Habib, aya naon Bib, dia di pojok. Saya bilang, ibu tadi tergesa-gesa ya? Enggak Bib, kenapa? Itu alisnya kemana yang sebelah? Jadi karena mungkin terlalu tergesa-gesa lupa lihat HP, astagfirullah. Akhirnya sibuk buka tas, aduh Bib, patlotna kakantun. Gimana baiknya Bib ya? Katanya, udahlah hapus dua-duanya saja. Saya bilang, dihapus saja dulu karena habis dikerik mungkin. Bib atuh teu aya halisan mah jika topeng Cirebon, katanya. Ya, risiko, saya bilang. Karena Nabi Adam melanggar aturan yang sudah digariskan oleh Allah, terpaksa harus turun ke dunia. Kalimat thayyibah tersebut hilang dari kening Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh tanggal 10 Rajab, tatkala air sudah mulai naik, dari beberapa lubang-lubang sudah mulai keluar air, ya. Tanggal 11 perahu sudah mulai tergenang dengan air. Nabi Nuh membuat perahu selama 30 tahun dan membuatnya di darat sampai dicemooh dan ditertawakan oleh umat-umatnya. Nuh mulai gila kan. Tanggal 12 sudah mulai naik perahu, malaikat Jibril menyampaikan, Nuh cepat naik perahu, baca doa terlebih dulu. Doa apa ya Jibril? Bacalah doa Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kalimat bismillah yang dibaca oleh Nabi Nuh pada tanggal 12 Rajab, dan kapal Nabi Nuh baru mendarat di Bukit Jud di Irak, ya. Dari sanalah konsentrasi Hamas, baik Hamas maupun Al-Fatah, banyak dilatih di Irak dan di Iran. Pusatnya adalah di Pantai Jud namanya. Kalau dalam Al-Quran disebutnya Pantai Judi. Judi bukan dalam arti bahasa Indonesia, ya. Kebanyakan di sana ada 3 tempat konsentrasi latihan Hamas. Yang pertama di Afghanistan, yang kedua di Iran, dan yang ketiga di Irak. Memang ini masuk dalam kelompok Hamas, ya. Alhamdulillah persenjataan banyak disuplai oleh Iran, ya. Sayang, kita sangat prihatin pada pertemuan OKI kemarin ternyata negara-negara Islam terbelah 2, ya. Yang setuju untuk boikot penuh hanya 30%, dimotori oleh Bahrain. Sikap Indonesia sendiri mendukung penuh, namun tidak berani terlalu jauh menjatuhkan sebuah political will. Ya, itulah realitas. Sangat ngeri sekali. Ya, saya berkesimpulan sudah terjadi genosida, penghabisan satu komunitas muslim. Nabi Sulaiman tatkala menerima informasi dari Hudhud, Sulaiman di Yaman ada sebuah negara yang sangat makmur yang namanya Kerajaan Saba, yang menjadi rajanya seorang wanita namanya Ratu Balkis.
Dia pandai, cantik, masih perawan. Ratu Balkis inilah pionir pertama atau arsitek pertama yang membuat bendungan di dunia ini. Jadi 5.500 tahun yang lalu Ratu Bilqis sudah membuat bendungan yang di dalam Al-Quran diabadikan dengan sebutan Sadda Ma'rib, bendungan Ma'rib, yang menjadi arsiteknya Ratu Balqis. Karena dia pandai, sayang dia menyembah matahari, ya, pandai, ahli astronomi, membawahi kurang lebih 70 kerajaan-kerajaan kecil atau disebut dengan Fazl, sehingga muncul sikap arogansinya. Dapat surat dari Raja Iskandar, Iskandar, buah. Dapat surat dari Payudi, buah. Dapat dari Pak Tatang, buah. Terakhir dapat dari Habib Sarip, buah. Nggak sama bu Cidohado ya. Akhirnya disiasati oleh Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Termaktub dalam surat An-Naml ayat 30 ayat 31. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan di dalamnya aku tulis kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tertuang dalam, kalau ibu dan bapak bawa HP-nya bisa dilihat dalam surat An-Naml ayat 30 ayat 31. Jadi Nabi Sulaiman menulis surat diawali dengan bismillah. Maksud saya, artinya bismillah itu bukan hanya dominasi kita umat Rasulullah saja, tetapi umat-umat sebelumnya sudah menggunakan, nabi-nabi sebelumnya sudah menggunakan kalimat bismillah. Sesuatu yang familiar dengan para nabi. Nah, begitu menerima surat dari Nabi Sulaiman, kaget Ratu Balqis. Akhirnya beliau berkenan untuk datang ke istana, ya, istana Nabi Sulaiman. Namun sebelum datang, Ifrit, salah seorang jin yang spesialis menggoda para nabi, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, sampai Rasulullah pada saat Mi'raj pun digoda oleh Ifrit, menggoda Sulaiman. Sulaiman, boleh saja engkau mempersunting Bilqis, tapi ingat Sulaiman, kaki Bilqis itu seperti suku babi, kaki babi. Kakinya seperti kaki babi, penuh dengan bulu-bulu, dengan rambut-rambut, dan tajam-tajam. Ada satu kitab yang ditulis oleh muridnya Profesor Ali Jum'ah di Al-Azhar, 35 kreativitas Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini selain makhluk terkaya sepanjang masa, juga sangat kreatif. Nabi Sulaiman tidak begitu saja langsung percaya, akhirnya memerintahkan jin untuk membuat jembatan satu malam. Jembatan ini terbuat dari mutiara dan kaca. Jadi Nabi Sulaiman 5.500 tahun yang lalu sudah membuat jembatan dari kaca. Nanti akan kita lihat ayatnya di dalam Al-Quran. Singkatnya cerita, datanglah Ratu Balqis menuju istana Nabi Sulaiman. Begitu akan melewati jembatan tersebut, Ratu Balqis kaget. Aneh sekali orang ini, mau masuk istana saja harus melewati kolam air yang besar karena terbuat dari kaca. Akhirnya Ratu Bilqis terpaksa menyingkapkan penutup kakinya sehingga kelihatan dua betisnya. Nabi Sulaiman bahasa Sunda nama noong tadi kata bihan. Suku babi lain, suku babi lain, suku babi lain. Gancang atuh Balqis.
Begitu disingkapkan, subhanallah. Nabi Sulaiman ketika itu sudah punya istri, istrinya 300, selirnya 700. Jadi 1000. Ya. 1000. Subhanallah. Dari sekian istriku tidak ada seorang perempuan yang memiliki betis yang sangat indah. Itu mah mungkin karangan Habib. Enggak. Ini Allah abadikan dalam surat An-Naml ayat 44. Mangga Pak Syihab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila adkhulis surh falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu dikatakan kepadanya Balqis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika Balqis melihat lantai istana itu, dikiranya orang lain yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Disingkapkanlah penutup kedua betisnya. Dia Sulaiman berkata, sesungguhnya ini adalah lantai istana yang dilapisi kaca. Lantai istana yang dilapisi kaca. Dia, jadi 5.500 tahun yang lalu Nabi Sulaiman sudah membuat jembatan dari kaca. Kalau kita belanja di BEC, pusat HV, itu di lantai 3 ada kan yang ininya jalan kaca. Nah, Nabi Sulaiman membuat jembatan 5.500 tahun yang ini diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Dia Balqis berkata, ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat baik terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Akhirnya Ratu Balqis sadar bahwa dia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Saking sombongnya, saking angkuhnya, saking arogannya, sehingga tidak mau menikah. Ketika itu usianya sudah mencapai usia 40 tahun. Akhirnya sadar dan mau menikah dengan Nabi Sulaiman, dan langsung masuk Islam. Berserah diri. Islam itu berserah diri. Nah, menjadi istri yang ke-1001. Kalau ayahnya Nabi Daud istrinya 99, menikah dengan ibunya Nabi Sulaiman istri yang ke-100. Jadi singkatnya cerita begini supaya lengkap, Bu. Nabi Daud tatkala selesai mutolaah Zabur di sinagoge ini masjidnya orang Yahudi yang terkutuk. Sebetulnya di Tel Aviv sendiri kurang lebih 60% penduduk Israel tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Menachem Begin sekarang ini. Mereka malah mendoakan di sinagogenya, dan nampaknya Benyamin Netanyahu tidak akan lama lagi kepemimpinannya. Selesai membaca Zabur di sinagoge, tiba-tiba muncul perasaan agak sedikit sombong. Hanya aku, Nabi yang tidak pernah diuji oleh Tuhan. Itu kata-kata yang keluar dari mulut Nabi Daud. Nah, kata-kata ini terdengar dengan iblis. Iblis sangat menanti ucapan tersebut. Akhirnya ini momen aku untuk menggoda Daud. Dalam waktu yang sekejap, iblis tiba-tiba berubah diri menjadi seekor burung yang sangat indah, paruhnya kekuning-kuningan seperti terbuat dari emas,
dari matanya memancarkan sinar kemerahan, sayapnya tatkala dikepakkan mengeluarkan semacam irama ding 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 ding. Nabi Daud menyangka burung tersebut burung surga. Akhirnya dicoba ditangkap, terbang sampai setengah harian. Setengah hari. Tidak tertangkap juga. Akhirnya singkatnya cerita, burung tersebut hinggap di sebuah pohon di pinggir hutan. Kebetulan di pinggir hutan tersebut ada sebuah danau. Di danau tersebut ada seorang perempuan yang sedang mandi. Kelihatan oleh Nabi Daud, Masya Allah, Allah menciptakan seorang perempuan sedemikian rupa sempurnanya. Bodinya bagaikan biola Spanyol, alisnya bagaikan semut beriring, bibirnya bagaikan delima merekah, rambutnya bagaikan mayang terureng, hidungnya bagaikan hidung Petruk. Dia indah. Nabi yang sekaligus raja itu 3. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Yusuf. Selain Nabi juga raja. Akhirnya memerintahkan ke panglima-panglimanya, panglima cari seorang perempuan yang cantik gini-gini nih. Kalau perempuan yang cantik banyak baginda raja, apa identitas spesifiknya? Di punggung orang tersebut ada tanda V dalam wanita tersebut. Dalam waktu yang singkat diketemukanlah perempuan tersebut. Baginda raja sudah ketemu. Siapa namanya? Tasyayi binti Suwari. Tasyayi binti Suwari. Masih keturunan dari Ais bin Ishak bin Ibrahim. Itulah yang namanya lelaki. Ada aja cunihina. Geus boga salaki encan. Sudah ya Nabi Allah. Siapa suaminya? Suaminya bernama Uria bin Hana. Apa pekerjaannya? Tentara. Di mana dia kerja? Di kita. Oh gitu. Sekarang di mana suaminya? Sedang ikut perang. Ya Nabi Allah, baginda. Oh perang. Kalau bisa suruh di perang, suruh dia di barisan terdepan. Maksudnya kita paham kan? Agar supaya si Uria ini terbunuh di peperangan. Singkatnya cerita, terbunuhlah. Setelah habis idahnya ditikah oleh Nabi Daud menjadi istri yang ke-100. Ya. Nah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun Nabi Daud sama sekali merasa tidak bersalah. Ya. Pada tahun ke-10 akhirnya Allah mengutus 2 malaikat yang menyerupai manusia. Kamu datang kepada Daud, ingatkan Daud bahwa apa yang dilakukannya dosa. Secara tidak langsung merampas istri orang lain. Loh, kenapa ya Allah kami yang diutus? Karena kalau manusia biasa tidak mungkin bisa masuk ke istana Nabi Daud karena dijaga ketat, dijaga oleh 30.000 pasukan dan 400 anjing pemburu. Sampailah di ruang tamu istana Nabi Daud kaget. Loh. Kok kamu siapa? Begini, baginda raja, kami bermasalah. Kami ini punya kambing betina satu-satunya diambil, dirampas oleh orang ini yang sudah punya kambing 99. Karena aku kalah debat, akhirnya aku menerima. Nah, apakah benar ini? Kita lihat Pak Syihab, surat Shad ayat 22, 23, 24 dengan Arabnya aja sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh dakhalu 'ala Dawud fafazi'a minhum qalu la takhaf khusmani bagha ba'duna 'ala ba'd
واحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Ketika mereka masuk menuju Daud, lalu dia terkejut karena kedatangan mereka. Nabi Daud terkejut kedatangan mereka. Mereka berkata, janganlah takut, kami berdua sedang berselisih. Sebagian dari kami berbuat zalim kepada yang lain, maka berilah keputusan di antara kami secara adil, dan janganlah menyimpang dari kebenaran, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Surat 22. 23. Dia 22. Inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa hiya na'jatun wahidah faqala akfilniha wa'azzani bil khitab. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina. 99 ekor kambing betina. Dan aku mempunyai seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah kambing itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Qala qaddamaka bisu'ali na'jatika ila li'ajih wa inna kathiran minal khulaqa'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun ma hum wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Dua malaikat ini sedang menguji Nabi Daud. Maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya. Nabi Daud langsung memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Akhirnya Nabi Daud sadar, oh, aku sedang diingatkan dengan kehadiran dua tamu ini. Sejak itu, yang pertama Nabi Daud sujud selama 40 hari. Nah, saya berani menjelaskan ini kalau kita hanya membaca terjemahan Al-Quran dari kitab terjemahan saja, kita tidak akan paham maksudnya. Saya berusaha memahami makna yang sesungguhnya dari ayat-ayat Quran ini. Minimal saya diimbangi dengan 10 kitab tafsir. Ada tafsir Ruhul Ma'ani 21 juz, per juznya 600 lembar. Ada tafsir Fakhrul Razi 14 juz, 14 jilid, per jilidnya 800 lembar. Ada tafsir Ibnu Katsir 7 jilid, per jilidnya 900 lembar. Saya coba imbangi dari 10 tafsir ini, tafsir Al-Maraghi, tafsir Ruhul Ma'ani, tafsir Abi Su'ud. Yang terakhir, kalau bapak-bapak ingin mendalami lebih jauh ayat Al-Quran, yang paling praktis dan sangat ilmiah, itu tafsir yang ditulis oleh Profesor Wahbah Zuhaili, salah seorang guru besar di Universitas Syria, Damaskus. Nah, sujud selama 40 hari. Kemudian yang kedua, Nabi Daud berhenti makan roti.
diganti dengan kacang-kacangan. Jadi kalau makan roti, makanan termasuk yang cukup elitis. Kalau makan kacang-kacangan, makanan rakyat jelata. Duka tabu zaman Nabi Daud tos aya kacang mete teu acan. Raos Bu kacang mete? Raos sim kuring mah tos liren Bu. Margi kamari aya nini-nini di soreang. Camat nyempang heula aya camat sareng lurah mangga. Di ruang tamu teh aya seueur keler, aya ranginang, aya berondong Majalaya, aya wajit cililin, aya kalua jeruk. Mat, lur tuh ambil tuh keler yang ada kacang metenya. Eta mah sakeler seep kuduaan Bu, camat sareng lurah. Terus beres gitu nih, dupini nih ka Bandung sok sabaraha minggu sakali. Den camat borolah ka Bandung ini mah geus teu bisa leumpang. Geuning eta aya kacang mete kieu pan den camat hobi nini teh coklat. Oh, ku incun nini teh sok dikirim coklat Silver Queen. Oh, kulantaran nini mah geus eueuh huntuan eta coklat teh dilamotan we ku nini teh. Tah pas palebah kacang dan ini teh geus eueuh huntuan. Pin simpen we. Lamun dina eta kacang aya keneh coklat dilamotan deui ku nini teh. Mendengar cerita itu si camat dengan si lurah pingsan Bu, dua-duanya. Begitu siuman, langsung camat dan lurah ini rebutan merangkul sini nih. Oh sayangku ya. Ternyata dua-duanya kena pelet siduhnya sini nih. Yang pertama sujud selama 40 hari, yang kedua berhenti makan roti, yang ketiga berhenti makan yang ditaburi garam. Oleh karena itu kalau Jawa Tengah, Jawa Timur, pesantren-pesantren untuk mencapai taraf tertentu ada puasa mutih. Puasa mutih itu puasa yang tanpa garam. Yang keempat, Nabi Daud menanggalkan semua pakaian kebesarannya sebagai raja, mahkota nggak dipakai, tongkat disimpan, menggunakan baju biasa. Yang kelima, sejak itu Nabi Daud tidak pernah berani ngadangakeun mastakana buki, tunduk saja. Yang keenam, menulis di tangan kirinya, mulai hari ini aku bertobat. Dan yang ketujuh, sejak hari itu Nabi Daud 1 hari puasa, 1 hari tidak, yang disebut saum Daud. Tah gitu dongengna Bu, riwayatna. Karena Nabi Daud merasa penyesalan. Hampir semua yang dilakukan oleh para nabi ada latar belakangnya. Kalau Quran ada asbabun nuzulnya, kalau hadis ada asbabul wurudnya. Nah, orang tua kita biasanya puasa Daud, kalau kita merasa banyak dosa kepada orang tua kita, perbanyaklah puasa Daud. Tatkala buka, ya Allah mudah-mudahan pahala puasaku juga bisa didistribusikan, bisa dibagikan kepada orang tuaku yang sudah berpulang ke rahmatullah. Sejak hari itu yang dibaca oleh Daud, la haula wala quwata illa billah dan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa begitu selesai melaksanakan tugas menggembala kambing calon mertuanya Nabi Syuaib 10 tahun, beres. Musa, udah selesai tugasmu, nih bawa anakku, putri Nabi Syuaib namanya Sofurah, yang ditikah oleh Nabi Musa. Tatkala akan berangkat, Musa, bawalah, Bapak punya 40 koleksi tongkat, silahkan kau pilih. Yang dipilih oleh Nabi Musa tongkat yang paling tua. Kata Nabi Syuaib, Musa, bukalah tongkat tersebut. Begitu dibuka, di dalamnya ada kayu sad. Kalau orang Arab menyebutnya kayu sad. Kalau di Indonesia sejenis ebonit, kayu ebonit yang warnanya hitam, terkena air semakin kuat. Begitu dibuka oleh Nabi Musa kaget. Karena di kayu hitam yang ada di tongkat tersebut terdapat tulisan Bismillahirrahmanirrahim.
Oleh karena itu, mukjizat Nabi Musa yang Allah berikan kepada Nabi Musa tongkat. Laut bisa terbelah dua. Sehingga Nabi Musa bisa melewati Laut Merah dengan aman. Begitu Fir'aun menyusul di belakang, tongkat surut lagi. Tatkala memasuki kota Alexander. Kairo agak ke sini. Kota Alexander, Fir'aun mengerahkan semua ahli sihirnya, mengeluarkan satu kotak penuh dengan ular yang akan menggigit Nabi Musa. Nabi Musa ini kan tongkatnya lagi menjadi ular raksasa. Semua ular yang dikeluarkan oleh raja-raja sihir Fir'aun dimakannya. Nabi Isa diuji oleh umatnya. Isa, kalau engkau benar-benar Nabi, cobalah hidupkan orang yang mati ini. Mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Terlihat oleh para sahabat Nabi Isa yang berjumlah 12, yang dalam Al-Quran disebut Hawariyun. Nabi Isa mengeluarkan lidahnya. Oleh 12 sahabat Nabi Isa kelihatan di lidah Nabi Isa ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Hidup. Rasulullah pada saat Mi'raj dibawa berjalan-jalan di surga oleh malaikat Jibril, di bawah istana surga mengalir 4 aliran sungai. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ingin mencoba menghayati berbagai kenikmatan surga, bacalah terjemah surat Al-Waqiah dan surat Ar-Rahman. Di sana Allah gambarkan, Allah ilustrasikan berbagai kenikmatan di surga. Sungai air biasa, sungai susu, sungai arak, sungai madu. Jibril, kemana air ini bermuara? Muhammad, itulah telaga Kausar. Inna a'tayna kal kausar. Untuk siapa telaga tersebut? Jibril menjawab, untuk umatmu. Begitu masuk pintu surga, disambut oleh para bidadari yang membawa gelas dari emas. Dalam surat Ar-Rahman dijelaskan, langsung diberikan kepada umatmu. Apa kelebihannya? Satu kali minum menawarkan 70 rasa, menawarkan 70 aroma. Sumbernya dari mana? Wallahu a'lam. Rasulullah melanjutkan perjalanan dari surga ke Baitul Ma'mur, dari Baitul Ma'mur ke Lauhil Mahfudz, dari Lauhil Mahfudz ke Mustawa Aras. Di Mustawa inilah Rasulullah menerima perintah langsung dari Allah, sholat 50 waktu. Setelah terjadi dialog yang cukup intens dengan Nabi Musa, akhirnya dapat diskon hanya 5 waktu. Di Mustawa inilah. Pada saat di Mustawa, Rasulullah melihat ada 4 tiang penyangga plafon aras. Di tiang yang pertama, Nabi melihat tulisan Bismi, dari huruf mimnya keluar air. Di tiang yang kedua, Nabi melihat tulisan Allah, dari huruf ha keluar susu. Di tiang yang ketiga, Nabi melihat surat Ar-Rahman, tulisan Ar-Rahman, dari huruf mimnya keluar arak. Di tiang yang keempat ada tulisan Ar-Rahim, dari huruf mimnya keluar madu. Oh, ternyata kata Rasulullah, Allah telah menuliskan bismillah sebelum Allah menciptakan makhluk yang lainnya. Ini ditulis dalam kitab yang ditulis oleh guru besar yang terkenal sekarang ini di Kairo, namanya Profesor Ali Jum'ah. Ada dalam kitabnya disebutkan, jadi yang pertama bismillah ditulis oleh Allah pertama sebelum yang lain-lainnya. Yang kedua, kata Rasulullah, bismillah merupakan 2 ayat yang paling dekat dengan Allah. Yang pertama bismillah, yang kedua ayat kursi. Profesor Ali Jum'ah mengatakan, karena 2 ayat ini sama sekali tidak menjelaskan tentang makhluk. Kedua ayat ini menjelaskan pure eksistensi Allah, keberadaan Allah. Yang ketiga,
Kata Rasulullah, semua surat Al-Quran yang 114 diawali terlebih dahulu dengan bismillah, kecuali satu-satunya surat yang namanya surat At-Taubah atau surat Al-Baro'ah. Tetapi jumlah bismillah di dalam Al-Quran tetap 114. Yang keempat, kata Rasulullah, ayat yang pertama turun, Iqra, itu perintahnya. Bacalah ya Muhammad. Apa yang harus dibaca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah yang telah banyak menciptakan makhluk yang lainnya. Yang kelima, kata Profesor Ali Jum'ah, satu-satunya ayat yang simpel, pendek, singkat, tetapi di dalamnya memuat 3 asma Allah yang utama, itu bismillah. Bu, coba Bu, Asmaul Husnanya. Ya Allah Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Sekali lagi ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Urutan keberapa Bu? Pertama. Kedua, Ya Rahman. Ketiga, Ya Rahim. Berkaitan dengan Asmaul Husna ini, satu kitab yang cukup lengkap membahas secara detil, itu kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali. Posisi Ya Allah itu lebih tinggi daripada 98 nama yang lainnya. Ar-Rahman lebih tinggi daripada Al-Jabbar, lebih tinggi daripada Al-Qahar, lebih tinggi daripada Al-Qawiyyu, karena Allah lebih memprioritaskan sifat Rahmannya. Ar-Rahim itu spesifik yang Allah berikan kepada hambanya kelak di yaumil akhir, di alam akhirat. Nah, 3 asma husna yang utama ini, ya, di dalam pandangan Allah sendiri memiliki prioritas khusus, tercakup di dalam kalimat bismillah yang singkat. Oleh karena itu yang keenam, ini yang ingin saya jelaskan tadi sebagai alternatif agar supaya pekerjaan harian kita masuk dalam ibadah ghair mahdhah. Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap pekerjaan yang baik yang tidak dibacakan bismillah, fahuwa aqta'u, maka terputus. Sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lebih jauh kepada Rasulullah, ya Rasul, apa yang baginda maksudkan terputus? Kata Rasulullah, pekerjaan tersebut, yang pertama tidak dapat pahala Allah, yang kedua tidak dapat rahmat Allah, yang ketiga tidak dapat barokah Allah, yang keempat tidak dapat ampunan Allah. Sahabat Salman masih kebingungan. Ya baginda Rasul, aku masih belum jelas yang dimaksud fahuwa aqta'u tadi. Begini Salman, kata Rasulullah, tuh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim termasuk 5 wanita yang mendapat prioritas masuk surga tanpa hisab. Ummu Sulaim tadi pagi ke dapur, tatkala buka pintu dapur baca bismillah. Masuk, ambil pisau, baca bismillah. Nyiksikan bawang, nyiksikan cabai, motong tahu, motong tempe. Duka ayat tahu tempe itu ayat di Arabnya punya. Ya. Kemudian tatkala menggoreng baca bismillah lagi. Kata Rasulullah, pagi itu Ummu Sulaim sudah mendapatkan pahala Allah. Pahala membuka pintu, pahala nyandak peso, pahala nyiksikan. Yang kedua, Allah kasihan sayang kepada Ummu Sulaim. Sementara suami dan anak-anaknya masih tertidur lelap, Ummu Sulaim sudah bangun. Langsung waktu itu juga Allah menurunkan rahmatnya kepada Ummu Sulaim.
Tatkala memasak mulai menggoreng, Ummu Sulaim membaca bismillah, kata Rasulullah, maka makanan yang disajikan oleh Ummu Sulaim kepada suaminya dan putra-putranya makanan yang penuh dengan berkah Allah. Yang mengatakan bukan saya Rasulullah. Yang keempat, sekarang hari Minggu. Kemarin kata Rasulullah kepada Salman, Ummu Sulaim ngomongkeun batur, aya hiji istri orang Badui, pendek, hidung, serina goreng patut jika kuntilanak. Kemarin Ummu Sulaim berdosa karena hari ini dari mulut Ummu Sulaim terungkap rangkaian kata bismillah yang tidak terhingga, maka dosa Ummu Sulaim yang kemarin sudah Allah ampuni. Itu yang dimaksud dengan terputus, fahuwa aqta'u, terputus dari pahala Allah, terputus dari rahmat Allah, terputus dari barokah Allah, terputus dari pahala Allah. Masih belum jelas juga. Rasulullah menjelaskan begini, Salman, engkau tidur tanpa bismillah, tanpa wudu, maka tidurmu yang 8 jam tidak punya makna sama sekali di hadapan Allah. Tetapi begitu engkau tidur, sebelum tidur baca bismillah dulu, maka tidurmu yang 8 jam masuk dalam bagian ibadah kepada Allah yang disebut ibadah ghair mahdhur. Nah, sekarang ini ada semacam penurunan penghargaan dan pemahaman kita terhadap bismillah. Hadis-hadis yang menjelaskan bismillah di dalam kitab-kitab hadis kurang lebih ada 600 hadis. Kalau saya bacakan semuanya, beresnya jam 4 sore nanti. Sebagian kecil saja. Kata Rasulullah, orang yang berwudu mengawali dengan kalimat bismillah, langsung Allah sediakan bagi orang tersebut seorang malaikat yang namanya malaikat hafadhah sampai batal wudu. Setelah batal ditarik lagi malaikat hafadhah ini. Fungsi malaikat hafadhah ada 16 yang disediakan kepada ini. Salah satu diantaranya, kalau orang ini mendoa, malaikat hafadhah akan ikut mengamini. Keterangannya, kalau doa kita diamini oleh malaikat, insya Allah peluang besar diijabahnya itu lebih tinggi. Yang kedua, suami istri tatkala akan berhubungan, suami baca bismillah dulu dalam hadis Rasulullah, maka Allah tetap mengalirkan pahalanya kepada pasangan tersebut sampai dua-duanya mandi junub. Padahal kalau sudah berhubungan, kedua-duanya dalam keadaan punya hadas besar. Tapi karena suami pada saat akan begitu baca bismillah dulu, terus mengalir. Teu jiga salaki urang bu, jol-jol celek we naek ieu teu boga KR. Paingan atuh budak nabar dego. Gancang atuh mah eta mah budak begitu lahir langsung lompat da gancang-gancang. Saya kelas 2 SD, oleh ibu itu sarip baca bismillah. Bismillah 21 kali, Fatihah, Kulhu, Falak, Binas, ayat kursi 3 kali. Jam 8 malam itu tahun 62, umur saya kan sudah 70 sekarang. Tahun 62 itu masih sudah malam. Yang jualan itu hanya bajigur dengan bandrek. Jigur, bandrek. Bandrek, jigur, udah pendek. Gede mujur. Baca sarip. Begitu baru 13 sudah nundutan. Bismillah. Ibu saya sambil pegang panggebug kasur nutina hoe seperti tusuk kondek, siah sare cebre. Alhamdulillah, sejak kejadian itu sampai hari ini, insya Allah saya kalau tidur pasti saya belum bisa tidur kalau belum baca bismillah dulu. Waktu tahun 22, waktu saya di DPR dapat tugas studi banding ke Eropa 4 bulan ya, untuk mempelajari undang-undang di negara lain.
Itali, Prancis, Spanyol, Belanda, Jerman, Belgia, Inggris, Norwegia. Kawan saya yang satu kamar, Bib, kalau di Eropa mau tidur baca bismillah juga. Ya iya, saya bilang. Apa sih bedanya di Eropa tidur, di Indonesia tidur? Enggak, saya kira di Eropa mah nggak usah baca bismillah. Saya selamat tahun 2003 waktu mengawal bantuan pusat untuk Provinsi Sumatera Utara, kurang lebih sekitar 960 miliar lah. Ada salah seorang kawan ngomong ke protokol Provinsi Sumatera Utara, tolong ya sediain. Itu yang 12 orang Bu, sadayana disayagikan istri atau Bu, termasuk saya. Begitu masuk saya masih ingat kamarnya 761 Hotel Tiara bintang 5 di Medan. Begitu masuk, astagfirullah, udah ada istri perempuan pakai baju transparan Bu. Saking transparannya itu yang namanya Gunung Fujiyama itu ketinggalan. Anda siapa? Gini. Enggak. Kalau Bapak pegel, saya pijiti. Kalau Bapak mau buat minuman, saya buatkan. Kalau baju Bapak kusut, saya setrikakan. Kalau Bapak tidur tidak teman, saya temani sampai subuh. Enggak. Bapak nggak usah mikirkan bayaran, saya sudah dibayar oleh provinsi. Masa Anda nggak ada cara kerja lain? Umur Anda berapa? 23 tahun. 23 tahun. Yang terbayang oleh saya, kalau saya tidur nanti tangan saya begini, si perempuan itu kepalanya di sini. Nah karena kebiasaan saya tidur baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kata setan, yai tidak tahu diri. Kata siapa yang namanya ustadz tidak diuji, tidak dicoba. Kalau ingat istri saya sudah tua, punya anak 4, cek bahasa Sunda nama punten rada kasar, susuna geus rayun gitu. Ini masih segar 23. Pertama saya diuji gara-gara itu, iseng kawan. Beb gimana? Puas pelayanannya? Puas. Saya usir. Si perempuan tuh kokosehan Bu di luar. Bapak tidak manusiawi, Bapak tidak menghargai perasaan gini. Keluar semua kamar. Neng kenapa Neng diperkosa sama Bapak ini? Saya disangka memperkosa, ya Allah. Begini Pak, saya nggak berkenan. Oh begitu Pak, ada etikanya. Bapak nggak bisa mengusir begitu saja. Kontak front office biar nanti dijemput. Dia juga kan manusia bukan ayam. Oh iya saya sadar. Karena nggak pengalaman, bingung Pan. Ya, bergetar loh. Aduh ya Allah, saya terselamatkan karena bismillah yang diajarkan oleh ibu saya. Dalam beberapa kitab dijelaskan kalau kita sedang penuh dalam kegelisahan, baca bismillah 70 kali. Yang terakhir, waktu saya pesantren di Jogja, kawan-kawan itu satu hari bisa hafal 4 bait alfiyah, nahwu sorof. Saya seminggu nggak hafal-hafal. Kata Ki Ali Maksum, wis kowe rono budal no Gresik. Ditemui Kiai Soleh Bunga, usianya 105 tahun. Kowe kakean dosa, maneh lobating dosa. Saya sadar waktu kelas 5, kelas 6 PGA, setiap Sabtu Minggu saya sepak bola di kantor Kota Madia. Dulu kantor Kota Madia itu belum seperti sekarang, rumput. Sabtu Minggu selama 2 tahun saya sepak bola dari jam 2 sampai maghrib. Otomatis saya tidak sholat asar 2 tahun. Kalau 1 bulan 8 kali, 1 tahun 8 kali 12, 96 kali. 96 kali 2 tahun jadi 192 kali saya meninggalkan sholat asar. Ketahuan kowe kakean dosa. Kowe kerep ngapusi ibumu, maneh sok ngabohong ka indung maneh. Sarip subuh atau sema padahal teu hudang-hudang acan. Ketahuan. Wis ngeunai. Mulih teng Jogja, saya disuruh untuk menampung air hujan yang tidak melalui genteng. Baca bismillah 786 selama 7 hari. Setelah hari ke-7 dimasak, saya minum, Masya Allah, Subhanallah.
Insya Allah kalau daya ingat saya kuat. Saya sekarang ibu-ibu lagu-lagu Indonesia hafal 800 lagu. Lagu slang, lagu Dewa, lagu Gigi, lagu Mahalini, lagu Happy Asmara, lagu Leodra Ginting. Nah, misalnya maaf, contoh saja misalnya kan lagu Mahalini lah sial. Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu, yang datang beri harapan lalu pergi dan menghilang. Nah misalnya lagu Iwan Fals insya Allah 40 lagu apal ya. Saya hobi kesebelasan sepak bola. Kesebelasan Inggris ada 20 kesebelasan. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Everton, Newcastle, Southampton Hotspur, Tottenham Hotspur, ya. Bristol, 20 kesebelasan, masing-masing 20 pemain intinya, 20 kali 20, 400 nama pemain Inggris, hafal semuanya. Apakah menghafal? GP1, Grand Prix, hafal 20-20-nya. Hari ini yang muncul di posisi awal, kalau F1 Leicester, kalau hari ini nanti sore kalau GP1 yang terdepan itu di grid awal itu Lucas Marini, Francesco Bagnaia keempat. Ya. 20 pemain apa? Apakah saya menghafal? Menghafal gitu mah tekenging pahala bu. Nu kenging pahala mah ngapalkeun Quran, hadis, sholawat. Kok kenapa Habib bisa hafal gitu? Itulah tadi. Jadi setelah itu, alhamdulillah saya diberi oleh Allah, dibukakan. Jadi karena dosa otak ini tertutup, hati ini tertutup. Ya. Nah itulah yang saya rasakan. Saya, kawan-kawan saya yang SD 3 kelas 124 hafal semua nama-namanya. Toswe lagu ayeuna 800 lagu apa ya. Lagu Ilmu Bumi pan aya lagu Ilmu Bumi, Cikini kegondang dia ku begini karena dia, Cikampek Tasikmalaya aku capek loba teuing gaya. Ya, ya. Aduh jangan dulu, janganlah diganggu. Eta mah lagu olo-olo. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Ya. Sok lagu apa? Siti Nurhalisa, Iwan Fals dan sebagainya. Apakah saya menghafal? Enggak. Begitu saya baca catatan almarhum Fadilah yang Bismillah 786, ternyata kurang lebih 28 fadilah. Bukan hanya untuk kecerdasan yang saya rasakan saja ya. Tahun 93 ada jamaah ibunya masuk ICU di Hasan Sadikin, sudah 38 hari koma, anaknya 3 dokter. Bib, saya mohon nasihat bagaimana kalau ibu saya cabut oksigennya karena dia hidup dari mesin. Jangan dulu, saya bilang. Kalau suntik mati gimana Bib, hukumnya haram. Masa ibunya mau disuntik mati? Gini sajalah Rebo, saya usahakan malam Jumat saya ikhtiar, saya baca Bismillah 786, hari Jumat pagi diserahkan, jam 10 diusapkan air itu ke bibirnya, oksigennya dibuka dulu, kemudian ada air yang dicipratkan, 4:30 ibunya sudah mulai buka mata. Bib, ibu saya sudah mulai buka mata. Alhamdulillah. Siang malamnya Isya sudah mulai dibuka, sudah mulai bicara. Hari Sabtu sudah mulai bisa turun dari dipan, 38 hari komanya. Hari Minggu pulang ke rumahnya. Hari Senin 3-3-nya datang ke kantor. Bib, saya terima kasih. Habib minta apa sama saya, silahkan minta. Saking bangganya. Saya punya rumah ada 5. Habib kalau mau pilih silahkan. 1 di Marta Dinata, 1 di Arca Manik, 1 di Setrasari.
satu di Bumi Parahyangan. Kalau Habib berkenan silahkan ambil salah satu. Ente saya bilang. Yang di Martadino baru terjual 14 miliar. Mau dikasihkan? Enggak. Kalau nggak mau rumah ini aja Habib katanya. Kami koleksi arloji, ini ada pilih patek. Harganya 1,2 miliar di atas Rolex. Enggak, saya bilang. Kalau gitu Habib mobil saja ini terserah. Enggak, saya bilang. Saya hanya ikhtiar. Yang menyembuhkan itu Allah, saya bilang. Saya ikhtiar. Kalau saya tidak ikhlas, ibumu ini mungkin sudah mati, saya bilang. Masa sekarang saya harus dihargai dengan materi? Maaf Bib kalau gitu. Udah pinjem aja mobil. Mobil saya tahun 93 itu Grid Corolla. Harganya 28 juta. Dibawa jam 4 datang, jam 4 belum datang-datang. Aduh, ini mah baru dokter tek kebina-bina garelo, saya bilang gitu kan. Ibunya sudah disembuhkan, mobil saya dibawa, jam 4 nggak datang-datang. Setengah 5 datang, bawa BMW. Bib, ini katanya, mana mobil saya? Udah dijual. Dijual, saya bilang. Kan saya yang punya, saya bilang. Berapa dijualnya? 22 juta. Ya Allah ya Rabbi, saya belinya itu 28 juta, rugi 6 juta. Terus gimana? Ya udah, ini Bib bisa diganti dengan BMW. Saya nggak pantas, masa sebagai seorang ketua yayasan mobilnya BMW. Gimana nanti perkiraan orang? Dan saya yang terutama bisa mau balik ke imah BMW. Habib gampang itu mah, dipaksa. Saya lihat di kwitansinya itu langsung dari dealer BMW itu di Soekarno-Hatta atau di mana ya. Di tulisan itu 146 juta. Karena memaksa untuk menerima saya nggak mau, akhirnya digantikan mobil dah. Waduh, atuh rame ketua yayasan asalam mobilnya BMW, padahal ngubaran mau nugering itu ya. Nah, ada untuk kalau ibu punya anak belum ada jodohnya. Tahun 2018 ada suami istri dosen Unjani punya anak perempuan usianya sudah 37 tahun. Cik mana putra canaka dia. Begitu dibawa bobotnya 97. Parawan? Walah. Punten. Maaf ini mah tidak bermaksud ini. Wajahnya itu seperti adiknya Rano Karno. Suti Atun. Walah. Paingan atau tuh menang jodoh. Dah amalkan ini aja. Nunggu 10 tahun dari umur 27. Dibaca bismillah 786, jumlahnya 786. 3 hari berturut-turut, 2 bulan kemudian dapat jodoh. Bu, Masya Allah, itulah kalau Allah sudah memberikan hidayah. Laki-lakinya usianya 33 tahun, lebih muda 4 tahun. Wajahnya seperti Raffi Ahmad. Wajahnya seperti Raffi Ahmad. Dia dari alumni psikologi UI, umurnya 33 tahun, sekarang dia konsultan di sebuah perusahaan kimia di Bogor, gajinya per bulan 32 juta, sudah punya rumah, sudah punya mobil, kaset juga Raffi Ahmad. Setelah menikah, mertuanya teh, aduh Bib, raosan minantu teh bisa memimpin berjamaah, baca Qur'annya fasih, cep leres encep teh bari nikah ka ieu putri leres Bib moal menyesal moal eta kumaha gembrot. Ah Bib gampang gembrot mah teu kedah mesera kasur cenah. Astagfirullah. 2022 datang lagi sudah punya 2 anak. Alhamdulillah barudakna 2 teh jiga bapana Bu. Kabayangkeun lamun jiga indungna gitu tah. Masya Allah. Dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir sekali, ini pengalaman, semuanya sangat empirikal sifatnya. Ini tergantung keyakinan kita. Almarhum Abah wasiat sarit sing boga panti asuhan. Alhamdulillah sekarang saya punya 5 panti asuhan. Natawijaya, Bale Endah, Jati Handap, dan Buah Batu. Saya setiap bulan harus memberi makan 600 anak yatim ya. Per bulan kurang lebih antara 200 sampai
250 juta. Tapi Allah mah murah, Bu. Janten pun bojo mah hiji mung budak aya 600, Bu. Dari 600 anak yang sudah hafid Quran 30 juz, itu 30 anak yatim. Selain hafid juga sarjana. Ada yang di sarjana komunikasi Unpad, ada yang dari teknologi industri ITB, ada dari UPI. Ya hafid ya juga sarjana. Ada yang sarjana ekonomi. Alhamdulillah lah. Itulah kebanggaan saya ya, punya anak yatim. Sing boga panti asuhan 90. Saya mulai ada ibu yang mau jual rumah 25 juta. Saya tawar 15 nggak memberi. Ada uang 25 naik 40. Ada uang 40 naik 75. Ada uang 75 naik 90. Ada uang 90 naik 125. 3 tahun. Dina hate lamun lain ini mah diperkosa sia urang. Bakat ku keheul, Bu, 3 tahun. Buka catatan almarhum Abah Habib Usman. Lamun boga kahayang amalkeun bismillah 12.000. Setiap 1.000 sholat sunat 2 rakaat. Dah saya laksanakan malam Jumat. Saya baca 11 jam 20 menit. Ke istri itu, mah jangan ganggu ya, siapkan es batu dengan baskom, kaki saya dimasukkan ke baskom supaya tidak ngantuk. Hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya, Senin jam 10 ada bel. Tahun 93 belum masuk HP. HP kalau tidak salah baru masuk tahun 96. Bib, saha ya? Abdi putrana ibu ya, naon deui? Naik deui wae, cebreng saya tutup telepon. 1:30 ngebel lagi, 4:30 ngebel lagi. Bib pamipun biang teu diwidian mah geus ku abdi dijajabkeun ka Yuda kantor asal. Aduh, kalau dipertemukan saya mah keheul, manya gengsi atuh kudu gelut jeung dini-dini saya bilang gitu. Tos kieu Bib. Sok atuh gancang ngomong. Tos we kumbi teh moal dan teman teu cios dica. Tos we ayeuna mah diwakafkeun ka asal. Dengan bismillah hanya 3 hari jaraknya. Ku artos 3 tahun. Uang 90 juta masih ada. Untuk Allah membukakan hidayah itu sangat mudah. Merencek pangeran teh, ieu budak karunya bakatku hayang boga panti asuhan nepikeun ka daek maca bismillah 12.000. Waktu 5.000 6.000 Bu masih normal baca teh bismillahirrahmanirrahim. Setelah 6.000 ke sana pas 8.000 sudah nggak normal lagi. 11 jam 20 menit ya. Uang ada 90 juta ya. Senin sore langsung saya naik beca ketemu ibu itu di Pajaglan. Saya rangkul, saya cium Bu. Cium tuh cium keningnya Bu. Dan ini eta ngalemar Bu, nyepah lamun dicium etana meureun baju simkuring nu bodaskeun beureum sadayana. Aduh Bu, mudah dua-duanya nangis Bu. Hari Selasa diantarkan sertifikat, hari Rebo saya bongkar, langsung saya bangun 3 lantai, habis 103 juta tahun 93. Alhamdulillah dari panti asuhan inilah lahir hafid-hafid, juga sarjana-sarjana. Nah, yang mengelolanya sendiri punten simkuring sorangan teu apal Bu Quran sadayana. Seueur nu hilap lah ayat-ayat teh. Ini anak-anak yatim yang sabina, banyak yang hafid juga sarjana. Ini bermula dari tanah yang diwakafkan ku nini-nini tadi teh. Oleh karena itu, agar supaya lebih sempurna, saya bagikan kepada ibu-ibu doa bismillah. Kalau kita ingin mengamalkan, ini biasanya ditutup dengan doa ini. Doa ini biasanya dipakai oleh para ulama. Mama Cibaduyut tatkala membongkar gudang mesiu di Bojongkoneng sendirian, baca doa ini. Mama Cibaduyut tatkala melatih Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan, dua-duanya santri Mama Cibaduyut yang menjadi pahlawan, namanya diabadikan, Muhammad Toha, Muhammad Ramdan yang diajarkan doa ini. Mangga Pak Sihab, Pak Sarip, mangga Pak Sarip. Ibu dan Bapak nanti baca doa bismillah ini ikuti saja tahu beberapa panjang-panjang panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim.
panjangkeun sekaligus sumber senggang. Inni as'aluka bi fadli Panjangkeun mesem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihaqqi Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihaibati Bismillahirrahmanirrahim. Wa bimanzilati Bismillahirrahmanirrahim. Irfa' qadri wa yassir amri washrah sadri ya man huwa kafa ya ain sad hamim ain sin qaf alif lam mim alif lam mim sad alif lam mim ra hamim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bisirril haibati wal qudrati wa bisirril jabaruti wal 'azamati ij'alni min ibadikal muttaqin ahla ta'atikal muhibbin waf'alni ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian di bawah soal akan aku simpan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub wa syafil ilali wa mufarrijil kurabi. Al-Fatihah. Ibu kinten-kinten ngawitan engke sonten bade nalika midamel naon wae anu sae dikawitan ku bismillah. Insyaallah masuk seur bohongna. Bade gitu ya. Bade ya. Itulah yang saya katakan, kalau umur kita ingin berkah, salah satu di antaranya biasakanlah tatkala kita akan amal soleh, berbuat apapun yang baik, awali terlebih dahulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Anas bin Malik, sahabat Abu Hurairah, sahabat Bilal bin Rabah, 3 sahabat Nabi yang selalu berada di samping Nabi, mereka berkata, setiap hari dari mulut Nabi tidak kurang keluar antara 200 sampai 300 kali Nabi membaca bismillah. Ambil sendal bismillah, dipakaikan bismillah, buka pintu bismillah, ambil baju bismillah. Rasulullah
Insya Allah bismillah mah moal hilap, nu hilap teh ngamalkeunana. Benten sareng nusanes mah hiji waktos aya imam hilap. Lakum dinukum, lakum dinukum, lakum dinukum, tilu kali lakum dinukum we. Untung we putuna payudi ngawartosan di pengker. Murid tepeki manawi waliyadin, lakum dinukum manawi waliyadin. Da poho teh atuh ya. Bismillah mah insyaallah. Oleh karena itu, maaf, tradisi di pesantren agar supaya lebih afdol, lebih utama, ada ijab qabul. Saya akan menyampaikan ajaztukum, saya berikan ijazah kepada ibu dan bapak, dan ibu dan bapak menjawabnya dengan kalimat qabiltu. Ajaztukum, ajaztukum, ajaztukum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya mubassailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim azim sultanik. Allahumma inna salamah wal afiyah wal barakah wal kifayah wal himayah wal riayah wal ismah wal hidayah wal istiqamah wal tuma'ninah wal maghfirah wal wilayah wal karamah wal hurriyah wal amanah fid dini wal dunya wal akhirah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Bismika nas'aluka ya Allah, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Qarib, ya Mu'min. Khusus ya Allah, saudara-saudara kami yang di Palestina, ya Allah, berilah rasa aman. Ya Allah, al-amanah, al-amanah, al-amanah. Ya Aziz, ya Al-Dhamu, ya Ghaffar, ya Allah, ya Allah. Ya Jabbar, ya Qahar, ya Sattar. Khalisna minal musibah wal waba wal bala. Khusus dari kekejaman orang-orang Israel, ya Allah. Engkau maha kuat, ya Allah. Engkau maha pemberi jalan keluar. Mudah-mudahan engkau secepatnya mengakhiri perusakan yang dialami oleh saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Al-amanah, al-amanah, al-amanah. Ya dzan ni'mati as-sabighati wa ya dzal zahirati wa ya dzal as-sabighati. Khalisna ya Allah, akhiri ya Allah, al-amanah, al-amanah, diberikan keamanan. Sudah cukup ya Allah, saudara-saudara kami mengalami penderitaan yang luar biasa dari kekejaman tentara-tentara Israel. Engkaulah zat yang maha tahu, engkaulah zat yang maha memberikan pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Seperti tadi saya sampaikan, umur yang berkah itu baru 1 poin yang saya sampaikan tentang bismillah. Yang 8 poin lagi mudah-mudahan ada kesempatan lain. Ihdinas siratal mustaqim fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.